Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ilham dengan NIM 054321 434. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 basis data, yaitu ini. Dari contoh kasusnya, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa pasien dan diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tugas 1 adalah dari kasus tersebut buatlah entry relationship diagram atau disebut dengan ERD dengan tahapan langkah-langkah yang sesuai panduan. Oke. Kita lihat dulu. Oke, di sini saya sudah menuliskan beberapa kesimpulan yang saya sudah tuliskan. Pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait untuk melakukan identifikasi. Oke, di sini ada 3, ada dokter, pasien, dan administrator. Kita langsung buka saja. Jadi graf editor. Tunggu dulu. Tadi mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity secara dapat 3, yaitu entity yang pertama adalah dokter, sini ada pasien, kemudian sudah oke, sini ada oke, kita namanya di sini ada administrator. Di sini ada dokter. Di sini ada pasien. Di sini. Oke. Kemudian menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya atau PK. Dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, nama dokter, nomor HP, spesialis, waktu dan kerja. Kita buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dokter mempunyai atribut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasien memiliki atribut ID pasien 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kayaknya adalah ID dokter, ID yang 1, 2, 3, 4, 5. Pasien ada 5. 1, 2, 3, 4, ini 5. Oke. Kemudian administrator ada memiliki ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Berarti ada 3 itu tempat pilih. Administrator ada 3. 1, 2, 3. Kita kasih nama dulu sesuai. Di sini kayaknya adalah ID, maka kita akan kasih dia nilai. Kemudian kita masuk ke di sini, di dokter. Di sini ada dokter, ada ID dokter, Oke, kemudian ada nama dokter, tanggal lahir, dokter, tanggal
Nama dokter, nama HP, kemudian spesialis spesialis kerja. Oke, ini sudah, berarti kita tinggal masuk ke bagian pasien. Pasien ada ID pasien, nama pasien, nama pasien, jenis kelamin dan KPM. Pertama adalah ada ID pasien, kemudian nama, sini ada alamat, terus di sini ada Oke, kita masuk ke nomor 3 yang sini sudah ada semua. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi antara himpunan entity yang ada beserta kunci tamu foreign key. Setelah mendapatkan entity dan atribut, hal ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang kita beserta kunci tamu foreign key dalam menentukan relasi salah satu untuk. Nah, ini caranya adalah dokter memeriksa pasien, dokter simpan data di administrator, pasien diperiksa oleh dokter, pasien mendaftar ke bagian administrator, administrator menyerahkan data kepada dokter, administrator melayani pasien. Oke, mungkin itu kita akan buat dulu, berarti kalau itu berarti oke. Kemudian sini kemudian menentukan derajat relasi untuk setiap hubungan relasi, sehingga dari ringkas kasus tersebut terbentuk derajat relasi sebagai dokter dengan pasien adalah many to many. Dokter dan administrator adalah many to many, kemudian administrator ke pasien adalah many to many. Oke, begini. Kemudian dokter dengan pasien dapat dibaca oleh pasien. Dokter, administrator memberikan data ke banyak dokter, kemudian administrator melayani banyak pasien. Untuk melengkapi himpunan entitas dan akibat administratif pada tahap penyempurnaan ini, di mana relasi ini harus diubah menjadi entitas asosiatif untuk menghindari konflik dan atribut tambahan yang muncul dari relasi tersebut. Entitas berantara memecah dari relasi antara admin dan pasien, ID pengantaran atau PK, dan ID admin, ID pasien, MK. Kemudian entitas pemeriksaan memecah relasi antara dokter dan pasien memiliki atribut pemeriksaan untuk pemeriksaan serta ID dokter dan ID pasien. Ya, kemudian seperti ini. Di sini ada satu. Di sini daftar, kemudian sini ada datanya. Data di sini menyimpan data. Oke. Sini menyimpan data. Kemudian ini dipecahkan lagi dari dokter ke pasien, nanti pasien ke dokter. Ini di bawah sini berarti pasien sama dokter aja. Ini sama dokter dan pasien. Oke, sini berarti dokter itu memeriksa pasien, kemudian pasien diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien, kemudian pasien diperiksa oleh dokter. Kemudian itu untuk di sini ini. Oke, pasien lengkap, dokter sini untuk aja lengkap. Pasien lengkap, kemudian di sini udah pasti pakai gigi kan. Sini ada ini. Oke,
Oke. Sama ID. Sini ada kita terpecah ya. Admin serta kita sama menanti. Sini bentar. Kemudian ada pasien, kemudian di sini ada waktu pengerjaan pemeriksaan kemudian di sini ada riset. Oke. Kemudian bagaimana? Sini melakukan di sini melakukan kemudian daftar pasien melakukan di sini daftar, maksudnya administrator melayani di sini melayani. Oke, di sini kita tandain dulu untuk ID atau atas data dulu, data dari administrator memberikan data di sini pasti ada data di sini pasti ada. Oke, di sini ada atribut, beberapa atribut di data. Di sini ada ID admin dulu, admin. Oke, di sini ada ID data. Di sini ada ID data. Biar tahu ID datanya. Oke. Di sini kita langsung saja. Oke. Ini di sini ID data pasti waktu kerja dokter, spesialisnya dokter, nama dokter, kemudian nama dokter, tanggal lahir dokter, nama dokter, kemudian ID dokter. Di sini resep dokter sama pasien, setelah resep pasien sama ID dokter. Oke, di sini ID dokter adalah K-nya ya. K itu seperti yang dijelaskan dalam ini. ID K atau yang dinamakan dengan PK. Kuncinya ya. Di sini berarti ID admin. Di sini ada ID admin. Oke, di sini oke yang paling underline berarti itu kuncinya. Oke, kalau di sini administrator admin. Oke, kemudian melayani terus daftar lakukan pasien. Ada ID pasien untuk K-nya ada ID pasien berarti ini sebenarnya. Oke, saya semua berarti carilah administrator menyerahkan data ke sini. Administrator menyerahkan data ke sini, melayani terus daftar ini berarti daftarkan ke sini bisa ini. Oke, ke sini terus ke sini. Oke, kemudian pasien itu pasti ke ini ke sini terus kemudian ke sini pasien daftar ke sini. Oke, ini daftar pasien bisa ada juga. Oke, di sini memberikan data berarti dari data yang memberikan ke sini. Oke, maaf. Jadi, maaf. Oke. Sini mungkin di sini sudah mungkin. Oke, aman. Oke, jadi begini. Oke, cara ini adalah struktur yang sudah saya buat dari hasil semuanya dari ini. Nah, jadi pasien itu melakukan pendaftaran, kemudian administrator melayani pendaftaran tersebut. Administrator memberikan data kepada dokter. Ini, jadi administrator memberikan data kepada data ini adalah admin data ya. Terus admin data, kemudian admin data menyimpan data atau memberikan data kepada dokter menyimpan data kepada admin, dan akan mendengarkan kepada administrator seperti itu. Dokter memeriksa pasien atau dokter pasien di sini ada ID dokter, ID pasien di sini ada ID. Oke, ID. Bisa dokter dan pasien di sini pasien diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien diperiksa oleh dokter. Mungkin itu saja dari saya. Nama saya Ilham dengan NIM 054321 434. Jika ada kurang, mohon dikatakan atau dikasih pesan di bawah. Ada kesalahan di daerah mana, saya akan memperbaiki sebisa yang saya
sebisa mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.